Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadhanu dengan tim 2405110051 dari kelompok 5 akan membacakan tugas atau presentasi aljabar boolean dan GMAPS. Slide. Yang pertama, pengantar aljabar boolean. A. Definisi aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan nilai logika dengan variabel biner. Variabel boolean dipresentasikan sebagai angka biner untuk mewakili kebenaran. 1 sama dengan benar dan 0 sama dengan salah. Aljabar elementer menangani operasi numerik, sedangkan aljabar boolean menangani operasi logika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ayo dilanjut teman-teman, slide berikutnya. Yang kedua. Ayo slide berikutnya, Mas. Dilanjut. Kedua, operasi-operasi dasar pada aljabar boolean. Operasi-operasi dalam aljabar boolean yaitu 1. Ada konjungsi atau dan. Yang kedua, ada disjungsi atau. Yang ketiga, ada negasi atau aksen. Operasi-operasi tersebut biasanya digambarkan dalam diagram Venn. Sedangkan pada sistem digital digambarkan dengan tabel kebenaran atau truth table. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ayo Mas, slide berikutnya dilanjut. Nah, konjungsi. Konjungsi dalam aljabar boolean merupakan operasi biner yang menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. Operasi ini dalam gerbang logika adalah operasi gerbang N. Pada tabel di bawah ini, operator konjungsi mengikuti aturan yang sama dengan operasi perkalian pada aljabar matematika dasar. Lalu selanjutnya. Selanjutnya ada disjungsi atau V. Konjungsi adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true 1 apabila salah satu atau kedua peran bernilai true 1. Operasi ini dalam gerbang logika termasuk dalam gerbang OR. Dapat dilihat berdasarkan tabel kebenaran di samping. Operator disjungsi mengikuti aturan yang sama dengan operasi pertambahan pada aljabar matematika dasar, kecuali operasi S plus S sama dengan S atau 1 tambah 1 sama dengan 1. Oke, dilanjut.
Oke, selanjutnya ada negasi. Negasi di sini sendiri maksudnya adalah sebuah operasi biner yang mana menghasilkan nilai true apabila operan bernilai false atau benar. Begitu juga sebaliknya atau bernilai salah. Operasi ini dalam gerbang logika adalah operasi gerbang. Sedangkan dalam teori himpunan dan statistika disimpulkan dengan notasi sebagaimana simbolnya tertera dalam PPT berikut ini. Oke, next. Oke, untuk 3 hukum-hukum aljabar boolean. Pertama ada hukum identitas. Hukum ini menyatakan bahwa penjumlahan dengan 0 tidak mengubah nilai A dan perkalian dengan nilai 1 tidak mengubah nilai A. Misal ada yang A disjungsi 1 sama dengan A atau A konjungsi 1 sama dengan A. Lalu yang kedua ada hukum komplementasi. Hukum ini menyatakan bahwa penjumlahan sebuah variabel dengan komplemennya selalu menghasilkan 1. Perkalian sebuah variabel dengan komplement selalu menghasilkan 0. Lalu yang ketiga ada hukum idempotensi. Hukum ini menyatakan bahwa penjumlahan atau perkalian sebuah variabel dengan dirinya tidak mengubah hasilnya. Untuk yang keempat ada hukum komutatif. Hukum ini menyatakan bahwa urutan penjumlahan atau perkalian tidak mempengaruhi hasilnya. Untuk yang kelima ada hukum asosiatif. Ini adalah hukum menyatakan bahwa pengelompokan dalam proses penjumlahan atau perkalian tidak mengubah hasilnya. Untuk yang keenam ada hukum ini hukum distributif. Hukum yang menyatakan bahwa perkalian dapat didistribusikan terhadap penjumlahan dan sebaliknya. Yang terakhir ada hukum absorpsi. Hukum ini menyatakan bahwa jika ada penjumlahan atau perkalian antara variabel dan kombinasi variabel lainnya, maka variabel yang dominan akan menyerap hasilnya. Ya. Selanjutnya kesimpulan aljabar boolean dan hukumnya. Aljabar boolean berfokus pada nilai true 1 dan false 0 serta operasi logika seperti konjungsi and, disjungsi or, dan negasi not yang membentuk dasar sistem digital. Terdapat 11 hukum utama termasuk komutatif, asosiatif, distributif, dan hukum De Morgan yang membantu menyederhanakan ekspresi logika dalam sirkuit elektronik. Hukum-hukum ini memudahkan analisis dan optimalisasi rangkaian digital. Juga relevan dalam teori himpunan, statistik, dan pemrograman dengan tipe data boolean. Kemudian ada pengantar Keymap. A. Definisi Keymap. Peta Carnot atau Carnot map atau Keymap adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar boolean atau fungsi logika aljabar boolean. Dengan cara pemetaan yang ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Carnot pada tahun 1953. Keymap ini sering juga dikenal sebagai Carnot-Fage map karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer, Edward Fage. Peta Carnot ini terdiri dari kotak-kotak 2 dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya. Dan tiap sel atau kotak itu berisi kode biner 0 atau 1 yang menyatakan keadaan output dari fungsi rangkaian elektronikanya atau sama dengan 1 jika outputnya aktif. B. Langkah-langkah pemetaan Keymap secara umum. 1. Menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Kedua, menggambar rangkaian digitalnya. Kemudian yang ketiga, membuat tabel kebenarannya. Dan yang keempat, merumuskan tabel kebenarannya. Serta yang kelima, memasukkan rumus tabel kebenaran ke Keymap atau kotak-kotak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ayo lanjut yang lain. C. Struktur dan pembentukan KeyMap. Struktur KeyMap terdiri dari kotak-kotak yang mempresentasikan kombinasi input logika. Jumlah kotak dalam KeyMap tergantung pada jumlah variabel input. Misal, untuk dua variabel terdapat 2 kali 2 atau 4 kotak. Untuk 3 variabel terdapat 2 kali 3 atau 8 kotak. Dan untuk 4 variabel terdapat 2 pangkat 4 sama dengan 16 kotak. Pengisian KeyMap. Untuk mengisi KeyMap, kita harus memetakan nilai dari tabel kebenaran ke dalam kotak-kotak yang sesuai. Setiap kotak mewakili kombinasi tertentu dari variabel input dan diisi dengan nilai output yang sesuai, 1 atau 0. Misalnya, jika kita memiliki tabel kebenaran untuk sebuah fungsi dengan 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Kita mengisi kotak-kotak KeyMap 3 variabel sesuai dengan output tabel kebenaran. Pan, ayo lanjut Pan. Apa Rapli? Keuntungan dan keterbatasan KeyMaps. Keuntungannya itu sendiri yakni memudahkan penyederhanaan ekspresi logika secara visual. Yang kedua ada mengurangi kompleksitas perhitungan aljabar boolean. Dan yang selanjutnya berguna untuk desain sirkuit digital kecil hingga menengah. Keterbatasannya yakni tidak efisien untuk fungsi dengan banyak variabel lebih dari 5 atau 6 variabel. Yang selanjutnya, penyederhanaan secara manual menjadi sulit dan rentan terhadap kesalahan untuk keymaps yang besar. Kesimpulan KeyMap. KeyMap atau peta kernel adalah metode pemetaan untuk menyederhanakan fungsi logika dalam aljabar boolean. Metode ini menggunakan tabel 2 dimensi yang mengisi setiap kotak dengan nilai biner dari tabel kebenaran fungsi logika. Langkah penyederhanaannya meliputi menggambar rangkaian digital, membuat tabel kebenaran, dan memasukkan hasilnya ke dalam KeyMap. Metode ini sangat bermanfaat untuk menyederhanakan desain sirkuit digital kecil hingga menengah. Meskipun kurang efisien untuk fungsi dengan lebih dari 5 atau 6 variabel. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.